Shalom saudara, kita masuk Abam. Salam Bapak Pendeta, perkenalkan saya wanita dari Bekasi. Setiap pagi saya mengikuti doa pagi di channel YouTube Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana cara lepas dari kutukan dosa keturunan? Saya dan suami saya lahir dari keluarga yang menggunakan perdukunan. Bagaimana cara saya dan suami saya agar terputus dari dosa keturunan itu? Apakah harus lahir baru? Bagaimana cara lahir baru? Seperti apa proses Bapak Pendeta? Mohon pencerahannya Bapak, karena saya dan suami saya rindu menjadi kekasih Tuhan. Saya telah berjalan selama ini tanpa dampingan Tuhan. Karena apapun yang kami kerjakan selama ini tanpa Tuhan, selalu sia-sia. Mohon bimbingannya Pak Pendeta dan minta didoakan suami saya, yang namanya Anu, karena terbelenggu kuasa iblis. Dia terus saja merasa sesak napas tiap malam. Tapi setiap kami periksa ke dokter, tidak ada penyakit, kata dokter. Mohon bantuannya, Pak Pendeta, agar kami bisa lepas dari jeratan kuasa kegelapan ini. Terima kasih. Oke. Yang pertama harus saya tegaskan, ketika Yesus mati di kayu salib, semua dosa dipikul dan semua kutuk dipatahkan. Karena semua kutuk telah dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, dosa keturunan itu bisa berarti yang pertama gen. Jadi orang tua akan menurunkan gennya. Ya. Watak, sifat dari orang tua bisa turun ke anak. Kalau orang tuanya tukang kawin, anaknya bisa tukang kawin juga. Kalau bapaknya tukang pukul, anaknya juga bisa jadi tukang pukul atau jadi preman. Sebaliknya kalau bapaknya suka musik dan ahli musik, anaknya bisa mewarisi gen pemusik. Nah itu kalau dikatakan sebagai dosa keturunan, artinya hal-hal buruk, watak-watak buruk yang dimiliki oleh orang tua turun ke anak. Yang kedua, dosa turunan juga bisa berarti akibat kesalahan orang tua, anak memikulnya. Orang tuanya main judi, sembarangan hidup, anaknya menjadi miskin, tidak bisa sekolah. Itu bisa juga diartikan dosa keturunan. Ya, kalau orang tuanya misalnya tidak mengendalikan emosi, berkelahi, membunuh orang, akhirnya keluarga keleleran, ya, berantakan, itu bisa dosa keturunan. Diartikan demikian. Ya. Yang ketiga, saudaraku, bukan tidak mungkin orang tua yang selalu bermain dengan kuasa kegelapan akan tertularkan, akan terpindahkan, terimpartasi kepada anak dan keturunannya. Dan itu sudah sering kami temui hal seperti itu. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Dikatakan si penanya berkata, apakah harus lahir baru? Lahir baru itu mutlak. Bukan sekedar menanggulangi dosa keturunan yang terkait dengan okultisme atau kuasa gelap atau perdukunan. Semua orang percaya harus mengalami pembaharuan hidup sampai pada tingkat lahir baru. Artinya kodrat dosanya diganti kodrat ilahi. Harus sampai tingkat itu. Ya, harus. Untuk itu ya saya harus mengatakan Anda ikuti terus khotbah saya di Truth ID sampai mendapatkan pencerahan yang lengkap dan terus bertumbuh sampai pada pengalaman kelahiran baru. Itu tidak bisa dalam sekejap, lewat proses. Nah, mengenai suami Anda yang terbelenggu kuasa iblis, sesak napas tiap malam, Anda sudah ke dokter, ternyata tidak ada apa-apa,
Yang pertama harus saya beritahu mengenai penyakit ini, datanglah ke dokter lain. Jadi satu dokter mengatakan A, coba dokter lain mengatakan A, tidak atau B. Ya, jika benar-benar yang Anda katakan ini begitu, artinya benar-benar suami Anda memang terbelenggu oleh kuasa iblis, harus didoakan, dilepaskan. Ya, bisa datang ke gereja, pendeta atau hamba-hamba Tuhan akan bisa mendoakan dan melepaskannya. Ya, dalam doa pagi saya juga kadang-kadang mendoakan orang yang terkena kuasa gelap, dan pada saat seperti itu kuasa Allah pasti diturunkan. Waktu doa bersama di gereja baru-baru ini juga ada manifestasi orang yang memiliki kuasa gelap dari orang tua, ya, itu manifestasi dan kami lepaskan. Jadi bagaimana bisa lepas dari kuasa gelap? Ya, saudara harus ikuti khotbah saya di Truth ID, doa bersama. Tuhan akan memberikan kelepasan sempurna, walaupun itu bertahap, ya. Karena kalau sudah menjadi karakter, itu jadi masalah berat. Kalau kuasa gelap merasuk seseorang secara okultisme, kita tolak, kita perintahkan keluar, setan keluar. Tapi kalau sudah menjadi cara berpikir, sikap hati, karakter watak, wah ini berat. Ya. Tapi bisa diselesaikan. Dari seorang ibu usia 54 tahun. Salam Pak Pendeta, saya punya 14 usaha bangunan 2 lantai. Yang menurut beberapa member saya, mereka pernah melihat makhluk kasat mata berdiri di pojokan bangunan, wanita berambut panjang, laki-laki besar. Begitu juga anak-anak, karena anak-anak atau karyawan yang tinggal di dalam. Kalau malam hari di atas jam 12 sering mendengar suara-suara aneh, menangis, tertawa, bahkan suara orang yang berjalan cepat menaiki anak tangga. Tapi mereka tidak melihat makhluknya. Jadi tidak merasa takut. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya kita untuk mengusir makhluk kasat mata tersebut? Ya, saudara, doa saja di situ. Ya, usir kuasa gelap, usir saja dalam nama Yesus, usir. Saya biasa menggunakan minyak apa saja didoakan dalam nama Yesus, lalu minyak itu dioleskan di pintu. Dalam nama Yesus tempat ini aku kuduskan. Seperti bait Allah atau seperti kemah suci dikuduskan. Itu rumah milik Tuhan, untuk bisnis pekerjaan Tuhan, oleskan pakai minyak yang didoakan. Usir dalam nama Yesus. Ya, kalau perlu buat kebaktian singkat saja lalu usir. Panggil pendeta, undang hamba Tuhan, lalu usir. Kalau bisa Anda sendiri yang melakukannya, Anda bisa melakukannya. Tidak harus memanggil pendeta, Anda sendiri yang melakukan. Usir saja dalam nama Yesus. Ya. Dulu saya menempati rumah ini, yang tempat saya sekarang sedang tapping ini. Kata tetangga sebelah kanan, kini rumah paling angker di gang atau di jalan ini, di gang ini. Ya, saya dengar dari tukang gado-gado yang ada waktu masih jualan di depan. Sekarang sudah digusur, sudah jadi rumah. Ini rumah paling angker tempatnya om itu. Oh, kayak itu ya. Sekarang nyatanya ya enggak. Ya, walaupun pernah pada awalnya pembantu saya juga melihat hal yang aneh, suara yang aneh. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dalam nama Yesus usir. Ya. Itu mudah. Asal tempat itu jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Rumah yang ditempati oleh orang-orang yang hidup dalam dosa pasti kotor. Pasti menjadi tempat yang nyaman bagi kuasa gelap. Tapi kalau rumah tempat orang menyembah Tuhan, memuja Tuhan, tempat rumah yang kudus, ditempati orang-orang yang kudus, setan tidak bisa menempatinya. Oke. Pertanyaan berikut dari wanita usia 60 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya seorang ibu, suami sudah meninggal 13 tahun. Punya anak
ini. Dia dulu pernah ikut sama orang Islam Cianjur, pernah minta jimat dan narkoba. Sekarang dirawat di rumah sakit kejiwaan. Doakan agar anak ini takut akan Tuhan dan minta ampun sama mama dan almarhum papanya. Anak ini keras kepala dan suka melawan orang tua. Saya tidak bisa merawatnya lagi. Saya sudah rawat dia tapi dia ancam saya dan memberontak pada saya. Apakah saya sebagai ibu salah membiarkan dia? Karena saya sudah sabar rawat dia bertahun-tahun. Jimat yang pernah dia minta dulu hilang gak tahu kemana. Apa karena jimat itu yang menyebabkan kejiwaannya terganggu, Pak? Tolong doakan agar anak ini punya masa depan dan ada jalan keluar dari Tuhan. Saya berdoa minta ampun sama Tuhan dan saya bilang saya perlu Tuhan untuk masalah ini. Mohon doa, dukung doanya. Ibu anaknya berapa ya? Apakah hanya satu ini? Nah, saya hanya bisa menasihati atau menyarankan ibu, bertumbuhlah dalam kesucian hidup. Bertumbuhlah dalam takut akan Allah, bertumbuhlah dalam sikap menghormati Tuhan. Ikut bersama kami di Turut ID, doa dan puasa. Nah, Tuhan akan menggarap anak ini dengan caranya. Jangan melihat kemustahilan dari keadaan anak yang tidak mungkin jadi baik atau sulit jadi baik. Tapi lihatlah tangan Allah yang kuat, yang baginya tidak ada yang mustahil. Saran saya kepada ibu, pesan saya, bersiaplah kalau Tuhan memukul anak ini, sehingga anak ini dalam keadaan yang nanti mengalami kesulitan, entah kesehatan, entah ekonomi, dan lain-lain. Dan melalui itu Tuhan membawa dia kembali kepada jalan Tuhan untuk keselamatan kekalnya. Ibu jangan memberhalakan masalah ini. Ibu serahkan dalam tangan Tuhan dan jangan selalu dipikirkan. Karena ibu memikirkannya juga tidak akan mengubah. Ibu memberhalakan masalah, justru itu jadi masalah bagi ibu. Serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu sendiri dengan usia 60 tahun berkemas-kemas pulang ke surga bersama kami. Tunggu Tuhan campur tangan, ya. Minta hikmat apa yang ibu harus lakukan untuk anak ini. Kalau tinggal bersama dia mengancam dan lain-lain, ya lebih baik tidak. Tetapi tetap ibu harus menanti petunjuk Tuhan apa yang ibu harus lakukan untuk anak ini. Tuhan pasti memberi petunjuk, pasti memberi petunjuk. Amin. Pertanyaan berikut, laki-laki usia 27 tahun, karyawan swasta, belum menikah. Apa sebenarnya dukun itu lebih berkuasa dari Tuhan? Ya tentu tidaklah, saudara. Kenapa Tuhan berikan saya di titik rendah seperti ini? Maksudnya apa ini? Saya nggak kuat disantet seperti ini secara nggak langsung. Saya berhak menentukan pilihan hidup saya tanpa harus ada campur tangan dukun untuk menanggung hidup saya. Apalagi sampai ingin membunuh saya di sini. Di mana kalian, Pak? Apa kalian sebenarnya ikut berperang rohani untuk menang melawan dukun beserta yang di atas dukun itu agar mereka kalah besar ketika menyantet hidup saya? Saya tidak perlu memperkenalkan diri saya sama Bapak secara panjang lebar, tapi saya pikir banyak penginjil api di Indonesia udah mengenalin saya di sini. Tapi jujur, saya nggak ingin sombong dan lupa diri atas apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup saya sampai detik ini. Saya butuh doa dari Bapak agar saya kuat menghadapi santet ini. Oke. Saudara merasa mendapat santet atau memang benar-benar disantet? Saudara perlu pelayanan pelepasan, ya. Konseling dulu supaya tahu duduk perkaranya, apakah benar-benar santet atau karena faktor lain. Baru Anda didoakan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Kiranya Tuhan menolong. Bapa di dalam surga, tolonglah pria ini. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, tolonglah pria ini, Bapa. Amin.
Wanita usia 28 tahun, kontrak honor. Ini pekerjaan yang masih dalam kontrak ya. Begini Bapak, saya mau nanya, saya punya kakak kandung. Sebelum menikah dengan istrinya, kakak saya tidak pernah sakit gagal ginjal. Sampai akhirnya kakak saya mengalami cuci darah selama 1,5 tahun. Tiba-tiba kakak saya kecelakaan truk akibat ditabrak oleh selingkuhan istri dari kakak saya. Suatu ketika saya bertemu dengan kakak saya, dia meminta saya untuk membersihkan semua yang di badannya akibat istrinya yang telah mendukuni kakak saya selama pernikahan tersebut. Jujur saya kasihan melihat itu semua Bapak, karena rohnya terkunci oleh dukun dan istrinya kakak saya itu. Dari istrinya kakak saya itu. Saya harus bagaimana Bapak untuk melepaskan penderitaan yang dialami oleh kakak saya itu? Pertanyaan saya, kamu kok tahu dia dikunci oleh dukun itu? Kalau kamu ada di lingkungan Jakarta, kamu bisa datang ke gereja yang saya gembalakan, dilepaskan dari dukun. Pokoknya kalau ini soal okultisme dukun, Allah kita kuat dan maha kuasa. Bawa kepada hamba Tuhan yang bisa melakukan doa pelepasan, lepaskan. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu bisa melepaskan, kamu lepaskan sendiri. Kalau kamu tidak bisa, kamu minta hamba Tuhan untuk melepaskannya. Lakukan apa yang saya katakan ini. Demi nama Tuhan Yesus, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Ya, soal gagal ginjal itu, sebelum menikah belum gagal ginjal. Ya, gagal ginjal itu kan bukan karena 1-2 hari, bisa akibat minum minuman keras atau makan yang tidak sehat selama bertahun-tahun sampai mengalami gagal ginjal. Tetapi bukan tidak mungkin juga ada unsur okultisme di situ, tapi bolehlah didoakan ya. Kalau itu kuasa gelap bukan masalah besar. Justru masalah besar kalau itu karakter, ya watak, ya. Oke, Tuhan memberkati. Dari seorang ibu usia 55 tahun sudah menikah ya di Semarang. Suami saya divonis kanker usus besar stadium 3 dan ini keadaannya sangat lemah, Pak. Habis pulang dari ICU. Semasa hidup dulu suami mungkin ada kontak dengan paranormal, Pak. Sekarang dalam keadaan sakit dia sering bicara sendiri sambil nunjuk-nunjuk ke atas seakan-akan menemukan sesuatu. Apakah ini namanya sakratul maut, Pak? Saya ingin suami saya pergi atas kehendak Bapa, jiwa dan roh di dalam Bapa. Kehidupan suami yang telah lalu sangat bebal dan ingin menang sendiri. Bapak minta tolong didoakan ya Pak agar suami sembuh dan diberi kesempatan untuk bertobat. Oke. Menunjuk-nunjuk ke atas bisa ada unsur okultisme. Tapi juga ketika seseorang mengalami kesadaran menurun, lalu berhalusinasi juga bisa. Dan ini saya tidak tahu apakah unsur kuasa kegelapan atau halusinasi karena kejiwaan, karena sakitnya. Ya, Tuhan menolong ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih ini, Bapak Yahweh, tolonglah keluarga ini Bapak. Amin. Kalau menginginkan seorang pelayan Tuhan di Semarang, saya bisa mengutus seorang hamba Tuhan untuk mendoakan. Ya, ada GSKI yang gembalanya Pak Stephen Lim bisa mendoakan. Coba nanti dihubungi ya, kalau perlu didoakan. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Dari pria usia 32 tahun sudah menikah di Jambi. Salam Pak, semalam saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus meminta maaf kepada Tuhan Yesus bahwa saya telah melakukan dosa yang telah saya perbuat ini. Saya telah melakukan pesugihan uang gaib. Saya sudah berjanji tidak mau melakukannya lagi. Mohon doanya Pak dan bantu saya agar ilmu ini lepas dari saya. Anda membutuhkan pelayanan pelepasan. Cari pendeta di daerah Anda harus melakukan pelayanan pelepasan. Ya, karena ini pasti ada unsur okultismenya. Tuhan tolong kamu. Pertanyaan dari seorang pria berusia 46 tahun sudah menikah tinggal di Bandung. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya tentang kuasa-kuasa kegelapan. Apakah benar ada ilmu putih dan hitam? Apakah sebagai orang percaya dapat menggunakan atau bekerja sama dengan orang kebatinan yang mengaku dirinya ilmu putih?
Mohon pencerahannya sebab saya lihat ada keluarga yang dihasut untuk memakai ilmu putih. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Semua kuasa yang tidak melalui nama Yesus itu okultisme dan berhala. Mau ilmu putih, ilmu hitam, ilmu loreng, tetap ilmu yang bukan dari Allah, dan mestinya orang Kristen tidak ikut terlibat. Yesus lebih dari cukup untuk kita, tidak perlu kuasa lain.